Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Terdapat 7 tahapan dalam menyimak, yaitu isolasi, identifikasi, integrasi, infeksi, interpretasi, interpolasi, dan introspeksi. Menyimak dibagi dalam 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Adapun tujuan menyimak yaitu untuk belajar, menikmati, menilai, memberi apresiasi, memberikan ide, dan menyelesaikan masalah. Proses menyimak terdiri atas 4 tahap, yaitu mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi. Dalam kegiatan menyimak terdapat kendala yang ditemui oleh penyimak. Dalam kendala tersebut yaitu kegosentrisan, keengganan ikut terlibat, ketakutan akan perubahan, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, dan kebingungan semantik. Faktor yang mempengaruhi menyimak dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sifat, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, dan faktor peranan dalam masyarakat. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi yang ada. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengarkan dapat semakin terasah. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa menjadi salah satu aspek yang harus dikuasai oleh setiap individu. Berbicara adalah aktivitas berbahasa berdasarkan bunyi yang didengarkannya, penyampaian informasi yang disampaikan secara lisan melalui ucapan kata-kata atau kalimat. Tujuan berbicara diantaranya mengekspresikan pikiran atau gagasan, memberikan respon, menyampaikan informasi, menghibur orang lain, sehingga memujuk atau mempengaruhi orang lain. Keterampilan berbicara memiliki keterhubungan dengan keterampilan bahasa lainnya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan berbicara dengan menyimak, berbicara dengan membaca, dan berbicara dengan menulis. Berbicara jika dilihat dari unsur ilmu merupakan proses pembicaraan, latihan dasar berbicara, bunyi bahasa, dan lain sebagainya. Namun, jika dilihat dari unsur seni, penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Adapun aspek-aspek dalam berbicara diantaranya adalah lafal, terstruktur, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Tahapan berbicara sudah dimulai sejak bayi, yaitu ketika bayi menangis saat dilahirkan, kemudian anak mengalami perkembangan bahasa, yaitu periode pralingual, periode lingual awal, dan diferensiasi. Selain itu, perkembangan awal ujaran anak terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu penamaan, kedua telegrafis, ketiga transformasional. Adapun secara formal, kegiatan berbicara mempunyai tahapan-tahapan tertentu, yaitu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berbicara dengan menggunakan bahasa dipengaruhi oleh faktor pelafalan, intonasi, ekspresi, dan penampilan. Seseorang yang berbicara dapat menghentikan referensi
atau penalaran dalam proses bicaranya, maka dapat terwujud pembicaraan yang efektif. Adapun hubungan berbicara dengan menyimak, yaitu ujaran, dipelajari melalui proses menyimak atau meniru, sehingga aspek ini perlu benar-benar diperhatikan apa objek yang sedang disimak, terutama bagi anak-anak, karena hal demikian sangat dipengaruhi terhadap perkembangan berpikir anak. Perangsang kosakata yang didapatkan oleh anak sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Keterampilan yang berbahasa lisan, di mana keterampilan berbicara merupakan keterampilan formatif dan keterampilan menyimak merupakan keterampilan reseptif. Hubungan berbicara dengan membaca memiliki hubungan erat, yaitu kemampuan berbahasa lisan dapat melengkapi latar belakang pengalaman yang menguntungkan, serta berkaitan dengan keterampilan membaca. Kemampuan ini mencakup tutur kata yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat sempurna, pembedaan pendengaran yang tepat, dan kemampuan mengikuti perkembangan urutan suatu cerita atau menghubungkan suatu kejadian dalam urutan yang logis. Keterampilan berbicara dan menulis dikatakan keterampilan produktif karena pembaca dan penulis secara aktif memproduksi ide-ide informasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya, sehingga mereka mampu merespon dan menanggapi apa yang didengar dan dibacanya. Keterampilan berbicara dan menulis sangat berhubungan erat antara satu sama lain. Dalam berbicara, setiap individu penting untuk mengetahui aspek-aspek seperti vokal, bagaimana memberikan intonasi saat bertanya, dan komponen isi dari apa yang dibicarakan. Selain aspek-aspek tersebut, ada juga faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, salah satunya yaitu sikap mental. Kebanyakan siswa takut untuk mengekspresikan ide atau menyampaikan pendapat karena takut salah atau bahkan ditertawai. Hal inilah yang menyebabkan siswa susah untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kegiatan pembelajaran atau perkuliahan merupakan bentuk proses berbicara lingkup resmi. Kegiatan berbicara yang demikian tentu memerlukan penguasaan berbahasa Indonesia yang benar. Hal ini perlu dilakukan karena penggunaan bahasa ragam resmi sesuai kaidah berbahasa akan memudahkan pembelajar memahami setiap gagasan dan isi pesan komunikasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, persiapan melalui latihan berbicara dalam situasi resmi dengan menggunakan bahasa ragam resmi atau benar perlu dilakukan. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa, sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan. Kemampuan berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Keterampilan berbicara berperan penting dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kreatif, kritis, dan berbudaya. Melalui penguasaan keterampilan berbicara, siswa mampu mengekspresikan pikiran secara cerdas sesuai materi dan situasi pada saat ia sedang berbicara. Keterampilan berbicara dapat membentuk generasi masa depan yang kreatif, sehingga siswa mampu berbicara secara komunikasi jelas, runtut, dan mudah dipahami. Membaca merupakan proses untuk mendapatkan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Membaca tidak hanya huruf saja, namun juga simbol atau gambar yang dapat diartikan menjadi suatu makna. Adapun beberapa tujuan membaca yaitu membina dasar-dasar mekanisme membaca, memahami dan menyuarakan kalimat sederhana,
membaca kata atau kalimat dengan waktu yang singkat. Selain itu, membaca juga merupakan keterampilan yang kompleks, rumit yang merangkup atau melibatkan sejumlah keterampilan minor. Proses membaca melibatkan aktivitas fisik dan mental, serta terdapat tahapan membaca yang dapat diartikan sebagai proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan tersebut. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Dalam membaca nyaring, pembaca harus memperhatikan beberapa keterampilan, diantaranya yaitu penggunaan ucapan yang tepat, pemenggalan frasa yang tepat, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat, dan yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca yang baik. Selanjutnya adalah membaca senyap. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati dan dapat menyesuaikan kecepatan pembaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Adapun manfaat dari membaca nyaring yaitu membantu perkembangan otak lebih maksimal, mendengar dan melatih, memotivasi anak membaca. Selanjutnya yaitu manfaat membaca senyap atau di dalam hati, yaitu agar kita lebih fokus, agar materi yang ada lebih mudah masuk ke dalam otak dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Membaca teliti merupakan suatu cara dan sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari suatu bahan bacaan. Membaca pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami atau memperoleh makna dari apa yang telah kita baca. Tujuan dari pembaca pemahaman yaitu membaca untuk mendapatkan fakta, membaca untuk memperoleh ide utama, membaca untuk mengetahui urutan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu membaca untuk membandingkan. Membaca kritis. Adapun membaca kritis juga membentuk seseorang menjadi pembaca yang aktif, bijaksana, analisis, kritis, dan tidak hanya mencari kesalahan dari seorang penulis. Membaca ide juga diartikan sebagai kemampuan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memperoleh ide pokok, gagasan, dan cita-cita dari teks bacaan. Membaca bahasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperbanyak perbendaharaan kata dan untuk memahami kata-kata asing dalam bacaan. Adapun membaca sastra merupakan kegiatan membaca yang membutuhkan perasaan atau intuisi dalam memahami bahasa dan sastra pada teks baca. Pengertian menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena. Menulis menurut Tarigin merupakan kegiatan mengartikulasikan secara tertulis berbagai macam gagasan, ide, pikiran, atau argumen. Adapun fungsi dari menulis yaitu sebagai media untuk komunikasi secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung lantaran tulisan akan berhadapan dengan pihak lain yang membaca, namun hanya menghadapi tulisan. Berikut ada tujuan menulis. Yang pertama yaitu memberitahu atau mengajar. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Yang ketiga, menghibur atau yang mengandung tujuan estetik. Dan yang terakhir, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat sehubungan dengan tujuan menulis. Selanjutnya, ragam tulisan. Menurut Kerap, ragam tulisan didasarkan pada tujuan umum. Berdasarkan hal tersebut, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu deskripsi,
eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Pembahasan terakhir yaitu pengertian tulisan bernada akrab. Tulisan akrab atau tulisan pribadi merupakan suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi atau sang penulis. Adapun ciri-ciri tulisan bernada akrab yaitu yang pertama, bahasa yang alamiah, biasa, wajar, dan sederhana. Yang kedua, ujaran yang normal, biasa dengan kebiasaan-kebiasaan sintaksis sehari-hari. Adapun bentuk tulisan bernada akrab, yang pertama, buku atau catatan harian jurnal. Yang kedua, cerita yang bersifat autobiografis. Yang ketiga, esai pribadi. Selanjutnya ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek, adegan, kegiatan, orang, atau suasana hati yang telah dialami sang penulis. Adapun ciri-ciri tulisan bernada penerangan yaitu yang pertama, gaya dalam pemberian pribadi harus menarik. Yang kedua, kalimat-kalimat pembuka yang tegas. Dan yang ketiga yaitu dramatik. Selanjutnya ada bentuk tulisan bernada penerangan. Yang pertama yaitu ragam tulisan pemberian. Yang kedua, perbedaan antara pemberian faktual dan pemberian pribadi. Dan yang terakhir ada penjelasan tulisan bernada penjelasan. Tulisan yang bernada penjelasan biasanya disebut tulisan penyikapan. Adapun ciri-ciri tulisan bernada penjelasan yaitu dalam tulisan bernada penjelasan, tindakan pertama yang harus dilakukan seorang penulis ialah menyesuaikan tulisan dengan pembaca. Antar kedua harus ada keselaraan baru tujuan dapat dicapai. Dalam memilih sesuatu pokok, pembicaraan penulis harus mengingat 3 hal yaitu daya penarik, luas, pas, kerumitan. Adapun bentuk tulisan berbentuk penjelasan yaitu klasifikasi, definisi, analisis, tujuan, opini. Selanjutnya, pengertian tulisan bernada mendebat adalah bila seseorang menggunakan nada mendebat, maka hasilnya adalah tulisan yang bersifat meyakinkan seperti persuasif dan persuasif logis. Ciri-ciri tulisan bernada mendebat adalah tulisan mendebat harus jelas dan tertib, tulisan mendebat harus hidup dan bersemangat, tulisan mendebat beralasan kuat. Ciri-ciri tulisan bernada mendebat yang pertama, tulisan mendebat harus jelas dan tertib. Yang kedua, tulisan mendebat harus hidup dan bersemangat. Yang ketiga, tulisan mendebat beralasan kuat. Adapun bentuk tulisan bernada mendebat yaitu tulisan yang bersifat meyakinkan, persuasi logis. Berikut ada tulisan bernada mengkritik. Tulisan bernada mengkritik adalah tulisan yang dibuat dengan tujuan memberikan kritikan pada sebuah karya sastra. Ciri-ciri tulisan bernada mengkritik yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saranan perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca, apresian dengan karya sastra bersangkutan.